Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar dari Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia. Saya hari ini ditugaskan untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga sekali lagi saya di sini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada juga yang belum kenal, apa memang belum pada kenal ya. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya yang pertama saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, dari kelima putra putri saya sebagai ibu gitu ya. Terus yang kedua saya juga sebagai guru autis. Yang saya senang lagi, yang ketiga adalah saya di 3 tahun belakangan ini saya menjalani bisnis yang menurut saya ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya usia pernikahan saya udah ke 25 ya. Artinya dari 22 tahun yang lalu, saya bukan berarti saya tidak bahagia atau segala macam ya, akan tetapi di 3 tahun belakangan ini, alhamdulillah saya merasa lebih hidup lagi gitu ya setelah mengikuti bisnis ini. Terus juga saya di 3 tahun ini saya lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya. Ini berkat saya bergabung di bisnis yang sangat luar biasa. Terima kasih juga saya kepada para mentor 501 Sistem Indonesia yang telah sangat berjasa buat saya dan keluarga, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Pokoknya saya makasih banyak lah. Saya dari bukan siapa-siapa dan memang saat ini juga bukan siapa-siapa juga gitu ya. Saya merasa saat ini memang saya dapat ilmu, dapat pelajaran yang luar biasa gitu ya. Dan saya paling bangga juga mendapatkan komunitas yang luar biasa. Di sini saling support semuanya. Nggak ada gontok-gontokan lah ya, di sini semuanya keluarga, untuk sepupu-sepupu saya yang ada di 501 Sistem Indonesia. Alhamdulillah saya bisa mengenal para mentor yang luar biasa. Tadi Mas Aris membacakan profil saya yang sungguh saya juga kaget juga, nggak segitunya kali Mas gitu ya. Saya hanya cuman merasa hidup sekarang itu saya lebih, ya pokoknya lebih hidup lagi aja gitu ya. Memang tadi Mas Aris sudah membacakan gitu ya, mendapatkan penghasilan ratusan juta dalam waktu 3 bulan, memang iya gitu ya, tapi saya masih jauh dibanding dengan para mentor yang ada di 501. Semoga saya ke depannya akan seperti itu. Nah, di sini saya mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Tadi sampai lupa saking groginya ini, saya udah panas dingin nih. Udah panas dingin ngoceh sendiri ya. Selamat malam buat semuanya. Semoga nanti sharing saya ke depan bisa bermanfaat. Saya akan bercerita sedikit tentang bukan sedikit ya, banyak juga ini. Kenapa sih akhirnya saya bisa gabung di sini gitu ya, bisa konsisten sampai saat ini, walaupun dalam perjalanan ada ya pokoknya banyak banget rintangan gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan kehidupan saya yang 22 tahun yang lalu, saya juga ya selain saya tadi ibu rumah tangga, juga memang saya sebenarnya menjadi guru gitu ya, guru PAUD gitu ya, sampai ya sama juga gitu loh. Tapi sekarang dengan saya mengikuti bisnis ini, ya saya bisa mengerjakan itu semua gitu. Bahkan yang lebih senang lagi sebenarnya mendapatkan penghasilan tambahan yang jadi utama gitu ya. Karena penghasilan utama saya justru lebih kecil dibanding dari hasil bisnis yang sekarang sedang saya jalani.
Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di luar sana jangan takut, jangan minder, merasa oh saya kan cuma ibu rumah tangga, saya kan cuma ini, cuma itu. Yuk kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi nggak usah karena saya ini, karena saya itu, tapi mau atau tidak. Karena di sini banyak banget contoh real yang menjalankan bisnis ini dan banyak yang berhasil. Jadi kita nggak usah takut dengan nanti saya gagal nggak, ya udah pasti otomatis gagal. Tapi saya harus yakin bahwa saya pasti berhasil. Soalnya apa? Yang dulu saya jadi tolak ukur adalah Mas Diparama. Saya dulu ke rumahnya, saya sampai kaget. Wah anak muda gitu loh, usia 29 tahun waktu itu. 29 tahun mau 30, tapi punya rumah kayak gini. Oh, berarti ini di bisnis ini beliau sukses. Jadi saya nyontohnya orang yang sukses. Jadi jangan sekali-kali kita contoh yang nggak sukses gitu. Artinya di sini juga banyak kok yang nggak sukses gitu. Yang sukses itu juga banyak. Gitu. Ya sebenarnya kalau di bisnis ini nggak ada yang nggak sukses sebenarnya. Yang ada berhentinya terlalu cepat. Kalau menurut saya, kenapa? Karena biasanya orang baru setahun 2 tahun, kok saya begini ya, kok saya pendapatannya kayak gini ya. Padahal mereka kerja di luaran sana aja puluhan tahun, tapi mereka tidak pernah merasa tidak merasa gagal gitu. Mereka tetap aja menjalankan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berada di komunitas ini memang berawal dari sebuah broadcast yang datang kepada saya di situ bahwa ada tulisan, mau nggak Bapak Ibu punya penghasilan 50 sampai 100 juta. Wah, siapa yang nggak mau menurut saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk malaikat tanpa sayap buat saya, Pak Muhammad Roji, yang dulu sampai saya gabung di PTN Ajik. Di PTN Ajik ini, saya baru mengenal beliau itu di hari H saya gabung. Gitu. Jadi, jangan takut Bapak Ibu semua, justru yang memberikan kesempatan kita untuk sukses itu dari siapa aja, bahkan dari orang yang tidak dikenal seperti saya. Terima kasih Bapak Muhammad Roji yang sudah menjadi perantara hidup keluarga kami menjadi lebih baik. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya akhirnya masuk ke bisnis ini, ke komunitas ini, karena apa gitu, dan kenapa. Nah, banyak banget yang sampai hari ini bertanya kepada saya, atau setelah saya sharing, aduh Bu, saya kan nggak punya uang. Nah, justru karena kita nggak punya uang, makanya yuk kita dengarkan seperti apa saya akan bercerita. Ya mungkin sebenarnya saya juga malu nih, karena ilmu saya juga belum cukup sebenarnya, tapi ya karena ditugasin saya mau nggak mau, makan ngedadak banget nih. Jadi apa yang ada aja deh, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Ya silakan Mas Aris langsung kali ya. Saya kalau udah ngelihat 501 aja udah deg-degan. Saya bangga banget berada di sini. Ya, di 501 Sistem Indonesia ini sangat luar biasa. Ini di sini ada tulisan Kanggeng, artinya kembali ke asal. Saya mau bercerita apa di sini? Next aja kali Mas Aris ya. Saya akan cerita tentang selanjutnya ini adalah makanan-makanan yang tanpa disadari kita setiap hari pasti mengkonsumsinya gitu ya. Yang pokoknya saya nggak mau, tiba-tiba pasti ada salah satunya yang akan dikonsumsi gitu. Nah, ternyata makanan yang ada di sini itu bersifat asam gitu ya, Mas Aris. Nah, di sini makanan-makanan yang kita konsumsi selama ini ya tidak bisa dihindari karena memang hidup di zaman yang seperti ini. Tapi minimal kita setelah ini bisa memilah gitu ya. Penyebab lain dari kelebihan asam dalam tubuh
yaitu mungkin stres, terus apalagi ya, terus mungkin dari mudah letih jadinya. Ya sebentar. Nah, di sini tanda tubuh kelebihan asam yaitu dari kurangnya berolahraga gitu ya, polusi yang saat ini tidak bisa kita hindari gitu, terus obat-obatan, terus juga stres, bekerja melampaui batas. Ini adalah yang saat ini kita jalanin gitu ya. Ternyata ini menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Next, Mas Aris. Ya, tanda-tanda tubuh kelebihan asam itu tadi kan udah letih dan lain sebagainya. Next, Mas Aris. Nah, ya ini terus obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot. Nah, ini kadang-kadang memang ya bukan apa ya, hampir semua orang merasakan ini gitu. Nah, terus kenapa sih, apa harus ngapain sih kita gitu ya, sehingga nanti tubuh kita tidak kelebihan asam nih. Makanya nanti di sini akan ada, nah ini adalah seorang dokter yang bernama Dr. Otto Henry Warburg. Mohon maaf nih saya kayaknya ngomongnya juga salah atau gimana ya. Beliau menyatakan bahwa semua jenis kanker mempunyai dua kondisi dasar, yaitu kelebihan asam atau asidosis, atau yang kedua adalah kekurangan oksigen pada tubuh. Jadi jaringan kanker ini adalah asidik, sedangkan jaringan sehat adalah basa. Nah, nanti yang akan saya bahas adalah tentang asam dan basa juga. Ya, next Mas Aris. Apa sih cara cepat agar tubuh kembali menjadi sehat? Tidak lain dan tidak bukan adalah minum air putih. Jadi dasar dari Anda yang sehat dan panjang umur adalah air. Tapi air yang seperti apa sih yang harus kita konsumsi? Apakah sembarangan air? Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi air? Karena 70% sampai 80% tubuh manusia ini terdiri dari air. Gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kita pun harus mengkonsumsi air, gitu ya. Nah, air yang seperti apa? Nah, di sini ada Dokter Hiromisinya, yang beliau adalah gurunya para dokter. Beliau adalah guru besar kedokteran Albert Einstein. Mohon maaf Bapak Ibu, saya memang namanya juga ibu rumah tangga ya. Ngomongnya ya kayak gini. Beliau adalah kepala endoskopi di rumah sakit yang di Israel. Terus beliau juga telah melakukan lebih dari 300.000 kali pembedahan, penulis buku bestseller, menyatakan bahwa air kanggeng merupakan air minum terbaik dikarenakan memiliki kekuatan yang tak terdandingi dalam menghidratasi, detoksifikasi dan antioksidan. Jadi air kanggeng adalah jenis air yang baik menurut beliau, gitu ya. Jadi yang bilang itu Dokter Hiromisinya, bukan saya. Itu dokternya, para dokter bilang bahwa air kanggeng adalah air yang baik gitu. Padahal beliau ini bukannya wakil dari PT Enaji gitu, tapi beliau menyatakan bahwa ini adalah air yang terbaik adalah air kanggeng. Seperti itu, Bapak. Nah, di sini next-nya Mas Aris. Nah, di sini beliau telah menterapi gitu ya, artinya di sini ada gambar usus yang sebelum dan sesudah mengkonsumsi air kanggeng. Jadi Bapak Ibu yang sebelah sini yang sebelum minum air kanggeng, ini ususnya seperti ini. Nah, yang sesudah, nah lebih kemerahan gitu ya, jadi lebih bersih gitu. Jadi setelah minum akhirnya seperti ini. Next Mas Aris. Nah, di sini
Terapi kanggengnya ini pada usus penderita kanker yang sudah di kemoterapi. Jadi di sini yang sebelum Bapak Ibu, ini yang sudah di kemo, ususnya itu sampai gosong. Bayangkan Bapak Ibu, usus aja yang ada di dalam gitu ya, paling dalam mungkin, itu sampai ususnya itu gosong gitu ya setelah kemo. Nah, ini di sini yang sebelum terapi dengan air kanggeng sebegitu hitam gitu ya ususnya. Nah, yang sebelah kanannya itu yang sesudah. Berarti perbaikannya luar biasa ya, perubahannya. Perubahannya luar biasa sehingga dari yang tadi gosong menjadi bersih gitu ya. Wah, berarti dahsyat banget ya. Dahsyat banget ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini akan bercerita tentang sejarahnya kanggeng water. Sebenarnya bukan bercerita seperti apa. Kenapa sih kok akhirnya orang Jepang gitu ya, Mr. Oshiro ini akhirnya memiliki membuat sebuah keajaiban gitu ya, yaitu dengan kanggeng water tadi. Nah, sebenarnya beliau terilhami dari yaitu dari air ajaib yang ada di dunia ya, air ajaib yang ada di dunia yaitu namanya miracle water. Nah Bapak Ibu, kenapa sih akhirnya ada air yang bagus yang namanya kanggeng water tadi, itu adalah air yang beliau sudah melihat bahwa air-air ajaib yang ada di dunia itu adalah air yang sudah adanya ya Mas Aris. Jadi seperti misalkan air yang ada di Mekah, air Zam-Zam gitu ya. Terus ada air yang di Meksiko gitu ya. Terus ada lagi Lourdes yang di Prancis gitu. Itu adalah air yang memiliki hidrogen aktif. Ya Allah, mau ngomong itu aja sampai susah banget ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti ini saya bercerita seperti ini aja, alhamdulillah sukses di kangen water. Apalagi kalau lancar kali ya. Ya segini aja lah, ini memang apa adanya gitu ya. Nah ini kebetulan air-air ajaib ini saya sudah membuktikan waktu tahun lalu saya pergi ke Mekah. Waktu itu saya tes memakai pH tester dan alhamdulillah air Zam-Zam yang saya tes itu warnanya ungu. Kebetulan saya juga bawa air kanggeng, ternyata warnanya juga ungu. Jadi hampir sama lah, daripada ya sebenarnya air yang terbaik ya air itu, keajaiban air yang itu gitu. Tapi karena kita dengan adanya kanggeng water ini terbantu lah, daripada kita ke sana juga mahal biayanya, repot juga. Nah ini di sini ada yang air yang hampir menyerupai gitu, yaitu air yang tadi itu ya, yang bagus tadi. Nah di sini ada tahun 1965 penelitian medis dan studi dimulai oleh ilmuwan asal Jepang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau sekarang misalkan ketika Bapak Ibu diberikan dikasih bahwa ini loh air baik, misalkan mau menjawabnya nanti deh saya teliti dulu, mendingan juga nggak usah gitu ya, karena orang Jepang aja sudah meneliti dari tahun 1965. Itu sudah diteliti sama mereka. Jadi kita mah tinggal menikmati aja, tinggal menikmati airnya, terus ikutin deh bisnis dan lain sebagainya. Nah pada tahun 74, mungkin Bapak Ibu juga di luar sana mungkin ada yang belum lahir, mulai diproduksi gitu ya, alat dengan teknologi pengolahan air alkalis untuk keperluan rumah sakit. Jadi dulu di Jepang pun diproduksi hanya untuk medical device gitu, artinya hanya untuk kebutuhan rumah sakit. Akan tetapi hari ini sudah di seluruh dunia sudah banyak gitu. Nah, kenapa sih akhirnya saya masuk
atau saya bisnis ini, saya gabung di PT Enajik itu 2017, Juli 2017 ya. Masuk saya di PT Enajik, kenapa sih kok saya mau sih gitu. Sebentar ya Mas. Jadi kenapa sih saya mau masuk di PT Enajik ini? Karena menurut saya bisnis ini simple gitu. Artinya saya sebagai ibu rumah tangga aja bisa menjalankan bisnis ini dari rumah gitu. Nah, terus belum keajaiban-keajaiban lain. Nah, saya bangga banget sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi saya punya bisnis yang keren banget gitu. Bahkan saya yang mama punya kantor, ya next Mas Aris, punya kantor di 23 negara. Wah, udah dahsyat banget gitu ya. Terus 40 kantor gitu loh. Jadi di 23 negara. Bayangin Bapak Ibu semuanya, yang dulu saya hanya sebagai guru, kantornya juga ya mungkin orang kalau melihat apakah ini benar kantor gitu ya. Tapi dengan saya gabung di PT Enajik, saya langsung diberikan kantor sebanyak 40 loh. Gitu ya, di 23 negara. Bahkan saya yang mungkin ya mak-mak yang memang saya fokus banget ngurus keluarga sampai 22 tahun saya nggak tahu dunia luar gitu. Setelah saya gabung di PT Enajik, saya bisa punya kantor di 23 negara. Alhamdulillah saya udah nengok kantor saya yang di Singapura. Ya emak-emak kayak gini juga punya kantor loh gitu di Singapura gitu. Nah terus yang saya bangga juga di Indonesia adalah ada 2 kantor, yaitu di The Plaza sama di Surabaya. Wah bayangin Bapak Ibu, saya masuk kantor nih di The Plaza aja, Masya Allah saya baru tahu kalau ada gedung seperti itu. Wah saya pokoknya nggak nyangka deh kalau saya ternyata memiliki kantor di The Plaza. Yang biasanya saya di dapur gitu, akhirnya saya punya kantor yang sangat baru. Jadi Bapak Ibu di luar sana juga, yuk kita sama-sama gitu loh untuk bagaimana sih rasanya punya kantor di negara-negara lain gitu. Saya sebenarnya kemarin juga mau berangkat lagi tuh sebelum ternyata Indonesia memang dilanda COVID ini ya dunia juga, jadi tidak bisa akhirnya tidak jadi berangkat ke luar negeri, ke kantor lagi lah, ke kantor yang lain gitu. Jadi saya baru nengok kantor yang di Singapura seperti itu. Next Mas Aris. Nah ini adalah pabrik di Osaka ya. Umur perusahaan itu sudah 45 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya, karena perusahaan ini sudah 45 tahun. Pabriknya hanya di Jepang, original loh, made in Jepang. Nah, pabrik di Osaka ini sebenarnya Agustus kemarin harusnya saya dan 501 juga akan ke sana gitu, akan tetapi karena kondisi COVID ini ya insya Allah nanti kita berangkat ya di 2021 kita akan bareng-bareng ke sana. Semoga keadaan Indonesia dan dunia sudah membaik dan COVID-nya sudah pergi gitu ya. Terus yang kedua nih Enajik di Amerika. Nah ini Bapak Ibu yang saya pengen bangga banget nih. Enajik Indonesia yang beralamatkan di The Plaza Office Tower. Bapak Ibu semuanya, saya itu punya kartu nama, alamat kantor saya di situ. Jadi gimana nggak bangga gitu loh. Seorang emak-emak yang notabene cuma bisanya masak gitu, punya kantor di The Plaza. Orang lain aja yang cuman marketing atau apapun itu, kantornya yang nggak di The Plaza aja bangga banget. Apalagi saya gitu loh. Yang ya Tuhan, kalau saya nggak bisnis di sini, saya nggak bakalan bisa nginjek The Plaza. Dan saya nggak akan tahu mungkin The Plaza. Inilah saya mengucapkan terima kasih pada PT Enajik. Selain kepada Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Enajik yang akhirnya saya punya kesempatan untuk memiliki ini semuanya. Ya, next Mas Aris. Bapak Ibu bukan hanya
kantornya yang luar biasa, tapi PT Najik ini mendapatkan sertifikat atau ISO, inilah bisa baca semuanya ya, ISO 9001, ISO 14001, ISO 134. Ini semuanya menandakan bahwa PT kita ini, PT Najik ini memang terbaik. Jadi kita nggak usah mikirin ini dan itu deh. Kita tinggal jalanin, ikuti sama persis apa yang mentor kasih sarankan kepada kita. Udah jalanin aja. Kita pasrah gitu loh. Jadi nggak usah neko-neko lah, ikutin aja. Next, Mas Aris. Nah, selain tadi mendapatkan sertifikat tadi, PT Najik ini adalah satu-satunya produsen ionisasi air di pasaran yang memperoleh sertifikat bersegel emas eksklusif dari WQA atau Water Quality Association. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi gimana nggak bangga lagi nih di sini. Baru itunya aja udah wow gitu. Jadi ya luar biasa lah. Nah terus selain itu juga Najik adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dan pengakuan dari Asosiasi Pencegahan dan Pengobatan terhadap Penyakit Orang Dewasa di Jepang. Jadi Bapak Ibu sudah lebih dari 6.500 dokter di Jepang telah menggunakan kanggeng bakter untuk penyembuhan pasien. Bayangkan Bapak Ibu, waduh, sebaru begininya aja udah keren banget gitu. Udah. Nah, di sini ini lebih dari 250 rumah sakit di Jepang menggunakan kanggeng water. Wah, di sini rumah sakitnya aja saya bingung ngucapinnya ya. Nanti Bapak Ibu tanya aja kepada pengundangnya, rumah sakit mana sih gitu. Siapa tahu nanti pas kita ke Jepang kita bareng-bareng ya melihat di rumah sakit itu gitu, ke rumah sakit itu. Nah, terus yang saya senang lagi ini adalah tokoh dan selebriti dunia loh. Jadi gimana nggak bangga, minuman yang saya minum saat ini sama loh dengan Barack Obama, sama loh dengan yang lain. Ya mungkin Bapak Ibu udah mengenal semuanya di sini. Dia minum kanggeng water loh. Kita juga minum kanggeng. Saya juga dan keluarga minum. Jadi saya cukup bangga lah. Jadi nggak usah lagi nanya bagus nggak sih gitu. Mereka aja yang hidupnya atau yang apapun yang mereka konsumsi melalui pemeriksaan dulu, gitu. Mereka minum ini. Kita siapa? Gitu. Tapi kita minum ini dengan minum yang sama, ya Bapak Ibu. Next, Mas Aris. Nah ini adalah selanjutnya adalah tokoh dan selebriti nasional. Di sini ada Eyang Titik Puspa. Saya seneng banget loh. Pas itu mendengar Eyang Titik Puspa juga sama di timnya Mas Joko. Wah, ternyata saya satu tim loh sama Eyang Titik gitu ya. Terus ada beberapa juga di sini, almarhum ya Irawan, ada Anang, ada Irnung, ada Sule, dan saya yang senang lagi nih di sini nih. Ada Mas Kevin ya dari Piera. Wah, saat ini saya berteman dengan keyboardnya Piera loh, Mas Rian. Semoga Mas Rian juga ada. Apa drummer ya? Salah. Saya ingatnya Mas Dipa Rahma. Mas Dipa Rahma adalah keyboard ya. Keyboard Yopin Nuno. Aduh, ini mak ngomong kemana-mana ya. Ya saya sekarang bisa selfie sama Mas Trian yang dulunya mungkin siapa gitu loh, yang cuma bisa lihat di TV gitu. Sekarang bahkan Mas Trian temenan sama anak saya. Saya juga kalau ketemu sama beliau, waduh, gitu. Pokoknya bisnis ini akhirnya mengangkat saya juga gitu loh. Saya dan keluarga akhirnya memiliki teman yang luar biasa juga. Ini pokoknya saya mengucapkan terima kasih lah kepada Najik, 501 Sistem Indonesia, Mas Joko, terima kasih Mas Joko, Mbak Mia ya, yang sudah membuka jalan buat kami semua, yang membabat alas lah di Indonesia ya. Next, Mas Aris. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah restoran dan kafe yang sudah menggunakan mesin kanggeng water. Jadi Bapak Ibu yang punya kafe,
kafe atau mungkin kalau kafe kemewahan gitu ya, misalkan saya kan cuma pedagang biasa nih, di sini ada pedagang biasa juga memakai kanggeng. Jadi Bapak Ibu semuanya yang di luaran sana atau siapapun itu, kita di sini tidak siapa itu atau pekerjaannya apa. Jika mau menjalankan ini, kita bisa. Mau jadi apapun, kita bisa di sini. Jadi jangan takut, jangan berkecil hati gitu ya. Nah, di sini ada yang peternakan sebenarnya Mas Aris. Peternakan dan perkebunan ya. Jadi Bapak Ibu waktu itu ada memang yang memiliki peternakan itu misalkan peternakan ayam itu telurnya aja lebih besar loh dibanding dengan yang tidak memakai mesin air kanggeng ini. Jadi untuk susunya juga jadi lebih banyak gitu dan lain. Pokoknya the best lah gitu ya. Ya langsung next Mas Aris. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu juga. Semua mungkin Bapak Ibu sebenarnya apa sih kanggeng water itu? Gitu. Nah, air kanggeng ini memiliki 3 karakteristik gitu ya. Yang pertama adalah alkalin, yang kedua microcluster, yang ketiga adalah antioksidan. Jadi airnya ini memiliki 3 karakter coba. Yang kita lihat hanya sebagai air putih, ternyata memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Yuk, saya akan jelaskan tentang ketiga karakteristik ini. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang alkali atau basa, gitu ya. Nah, di sini ada pH chart, gitu ya. Di sini makanan dan minuman apa sih yang harusnya kita konsumsi, gitu ya. Next, Mas Aris. Ya, kecepatan kali saya ya biasalah grogi apa juga yang beromongin gitu ya. Aduh, mohon maaf banget, semoga ini ya ada manfaatnya lah gitu. Ya, di sini ada tabel atau ya di sini ada. Kenapa sih kok ada gambar berwarna ya Bu Yuli di situ? Ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang hijau, bahkan biru keunguan gitu. Nah, di sini ada sih di sini yang hijau, yang angka 7 ini namanya netral gitu ya. Kalau ada yang dari ke kiri nih, dari ke kiri saya, itu di situ ada yang warnanya kuning ke oren-orenan, di sini masuk kategori acid atau asam, ya, acid atau asam. Yang ke kanan dari 8 sampai 14 ini warnanya biru keunguan, itu adalah basa. Itu jadi apa aja sih yang selama ini yang kita konsumsi gitu ya. Kalau tubuh kita mau basa, berarti yang dimakannya jeruk, pisang, alpukat, pokoknya yang gitu-gitu deh. Akan tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk ya minum kopi, ya gula, segala macam saus gitu ya, pasta, keju dan lain sebagainya, maka cenderung asam gitu, berarti sakit gitu ya. Kalau basah itu berarti sehat gitu ya. Next Mas Aris. Nah, di sini ada pH balance chart. Nah, di sini ada, nanti saya akan mendemokan ya, ada beberapa. Sebenarnya yang kita konsumsi itu seperti apa sih atau apa aja sih gitu ya. Jadi kalau tubuh kita ini cenderung asam, berarti tubuh kita sakit. Nah, kalau tubuh kita basah, berarti sehat. Dan tadi, kalau makan dan minuman kita yang tadi itu, yang disebutkan tadi yang belah kiri, berarti tubuh kita akan asam. Nah, dengan meminum air kanggeng ini, maka tubuh kita menjadi basah, gitu ya, menjadi sehat, gitu. Nah, ini di sini saya akan mendemokan ya Bapak Ibu. Di sini ada minuman-minuman yang selama ini kita konsumsi yang tanpa disadari kita mengkonsumsinya. Kelihatan kan ya?
siapin gelasnya dong. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memperlihatkan sebenarnya makanan atau minuman apa saja sih yang cenderung asam atau cenderung basa gitu ya. Nah, saya bangun ya. Saya akan tuangkan nih. Ini masih disegel ya Bapak Ibu. Ini adalah minuman yang katanya menyegarkan. Ini adalah perwakilan dari yang mengandung soda Bapak Ibu. Wah ini pokoknya menyegarkan. Pokoknya katanya kalau di sini tuh, aduh adem banget deh pokoknya. Enak deh. Segitu cukup kali ya. Nah ini adalah yang katanya kalau kita habis olahraga atau apa, nah minum ini supaya ion tubuhnya kembali. Nah kita lihat ya, apakah minuman-minuman ini asam atau basa. Nah kalau yang minuman ini adalah katanya kalau kita nggak minum miring-miring loh Bapak Ibu. Serem juga ya. Ya semoga Bapak Ibu nggak miring-miring ya. Nah ini adalah minuman. Ini ada minuman yang apa tadi nggak beli. Ya ini adalah minuman RO. Air minum biasa deh. Air minum biasa. Yang inisialnya Indomaret. Mohon maaf. Ini adalah minuman cat kaki 1000 yang katanya untuk mengobati panas dalam. Nah, ini adalah Super O. Ininya nggak dibuka ya. Katanya ini perwakilan air oksigen, Bapak Ibu. Yang sebenarnya, kalau misalkan itu bernama air oksigen, sebenarnya ketika dibuka juga oksigennya langsung, mohon maaf Mas, dibuka Mas. Ya, biar tidak menyinggung. Nah, ini adalah minuman Kanggeng Water. Ya, kita coba ya Bapak Ibu, saya teteskan memakai pH tester. Kalau lagi saya sekolah pakainya kertas lakmus Bapak Ibu. Nah, sekarang ada apa ini namanya? pH tester. Kita coba ya, teteskan ya. 3 aja deh. Tuh. 3 tetes semuanya ya. Kita teteskan. Nah, Bapak Ibu, terlihat kan ya? Saya aduk-aduk deh. Ini yang katanya menyegarkan. Perwakilan air soda ya. Seperti itu warnanya. Nah, ini juga. Ini lumayan ya. Ini, wow, ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lihat dari sini. Kelihatan nggak ya? Tolong yang ininya apa? Kalau memang terlihat, tulis angka 1, sayanya yang nggak terlihat. Ya, yang ini, tuh ternyata kita lihat ya di pH balance chart-nya, ini warnanya masuk ke angka 2 loh Bapak Ibu. Berarti yang ini asam ya. Nah, atau acid. Yang ini juga masuk ke angka 2. Kalau yang ini, yang katanya miring-miring, sama juga nih, oranye. Ya, terus apa di situ? Warna yang dihasilkan. Oh, ya. Ya. Terus yang ini, warnanya masuk ke mana nih? Ke angka 6 ya? Ke angka 6, berarti masih agak netral lah ya.
Tapi sebenarnya yang netral itu 7,3. Berarti ini kurang dari netral. Yang ini, yang katanya larutan cap kaki 1000, yang katanya membantu panas dalam, ternyata warnanya kuning agak oranye ya, berarti asam. Nah ini yang katanya air oksigen, mengandung oksigen, ternyata warnanya kuning ke oren-orenan. Yang ini Bapak Ibu, warnanya wow, ungu banget. Ini dari mesin yang baru di deep cleaning. Ya, baru di deep cleaning tadi malam, kemarin malam. Jadi hasilnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita meminum minuman yang ada di sini dan ternyata warnanya kuning sampai ke oranye, berarti tubuh kita akan menjadi asam atau acid. Tadi ya, acid. Nah, berarti tubuh kita cenderung sakit. Nah, ketika kita mengkonsumsi air kanggeng yang ternyata hasilnya adalah basa, maka ketika kita minum, tubuh kita menjadi basa atau sehat. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita contohkan. Setelah kita akhirnya, Bapak Ibu semuanya, masih mau nggak minum yang ada di sini? Semoga nggak mau ya. Kalau saya sih, alhamdulillah sudah tidak mengkonsumsi lagi gitu ya. Setelah punya mesinnya, ya saya minumnya yang ini. Nah, contohnya gini. Ketika tubuh kita asam, gitu ya, dan akhirnya kita meminum air yang basah, maka tubuh kita akan menjadi basah atau sehat. Kita buktikan Bapak Ibu, ceritanya kita ini bagaikan tubuh kita, setelah kita mengkonsumsi air kanggeng, apa yang terjadi? Nih Bapak Ibu, ini adalah kondisi tubuh kita setelah mengkonsumsi tadi yang asam. Ketika kita minum air kanggeng, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Nah, air yang katanya menyegarkan, ini ternyata tidak berubah loh Bapak Ibu. Walaupun apa kurang banyak kali ya, saya banyakin deh. Tetap nggak berubah. Ternyata tetap asam nih yang 3 ini nih. Yang 3 ya, yang 3 ini tetap asam Bapak Ibu. Jadi masih mau mengkonsumsi ini? Semoga tidak lagi ya. Gitu. Ya ini sih hidup adalah pilihan, ya enggak? Ya saya sih hanya ngasih tahu aja katanya seperti ini dan inilah yang terjadi. Ya, nah ini ketika minum ini, tubuh kita setelah kita minum air kanggeng ini, maka tubuh kita menjadi basah. Ini nih, yang 3 ini. Tubuh kita ini bagaikan tubuh. Nah, setelah meminum air kanggeng ini, maka tubuh kita menjadi basah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kadang-kala namanya kita hidup bersosial, ya. Mungkin ada keundangan atau ada arisan atau apapun itu, kita tanpa disadari kita mengkonsumsi lagi nih. Misalkan kan nggak enak ya, di undangan icip-icip lah, sedikit aja kita konsumsi, ya udahlah saya kan nggak enak gitu. Makanya kalau saya saat ini suka bawa minum walaupun ke acara gitu ya, atau bahkan tidak minum sama sekali. Apa yang terjadi? Nih, Bapak Ibu semuanya, ini yang terjadi. Tubuh kita yang tadi sudah mulai basah, ketika kita icip-icip walaupun cuma setutup gelas, ternyata ini yang terjadi. Maka tubuh kita menjadi asam kembali. Jadi menjadi asam kembali nih setelah
kita walaupun sudah mengkonsumsi air kanggeng, kita icip-icip sedikit karena nggak enak, karena solidaritas atau apapun itu, ya tubuh akan menjadi seperti ini. Begitu ya. Jadi akan seperti ini kembali, tubuhnya akan sakit. Gitu ya. Jadi sakit itu kan sekarang banyak banget ya. Dalam tubuh ini ada asam lambung, ada asam urat gitu. Nah, itu adalah penyebab dari tubuh kita cenderung asam karena mengkonsumsi minuman yang kurang baik. Masih mau minuman ini Bapak Ibu? Katakan tidak di kolom komentar. Nanti saya akan masuk ke selanjutnya. Oke? Banyak juga yang bilang tidak ya. Nah, inilah kenapa tubuh kita menjadi asam, kenapa tubuh kita menjadi basah. Jadi sebaiknya mengkonsumsi air yang baik. Itu ya Bapak Ibu. Saya akan turunkan lagi ya, semuanya saya turunkan dulu. Saya akan turunkan. Nanti ketemu lagi di demo selanjutnya. Semoga mengerti ya penjelasan dari seorang ibu rumah tangga. Kalau saya sih di awal mentor saya bilang, kalau air kanggeng itu bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dikonsumsi. Langsung minum aja. Saya mau minum dulu. Mohon maaf, saya minum dulu ya, haus. Bacain. Oh gitu. Nah, next Mas Aris. Yang kedua adalah antioksidan. Wah, ini nih Bapak Ibu yang luar biasa ya. Banyak orang-orang sana, di luar sana anti penuaan gitu ya. Jadi takut tua atau lain dan lain sebagainya gitu. Ketika mengkonsumsi air kanggeng ini, bukan hanya tadi yang basah, tapi antioksidannya juga keren banget gitu. Jadi ini adalah contoh buah apel yang sudah dikupas. Ini di sini kan kalau apel itu biasanya kalau dikupas itu putih ya, tapi lama kelamaan akan menjadi coklat. Artinya itu sudah teroksidasi gitu ya. Jadi kena paparan cuaca, polusi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengkonsumsi air kanggeng ini, sebenarnya air kanggeng yang baik dikonsumsi adalah setelah beberapa detik setelah keluar dari mesin. Yang artinya kita memang mungkin, saya mengkonsumsi kok, tapi saya beli galonan. Ya sebenarnya tidak ada yang salah, akan tetapi yang lebih baik adalah air yang ketika kita minum itu baru keluar atau fresh dari mesin, maka antioksidannya cukup baik gitu dan akan baik sekali gitu ya. Nah, ini adalah yang kena paparan atau teroksidasi. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita hanya minum air putih, akan tetapi memperlambat penuaan, kan itu yang dicari gitu loh. Banyak di salon-salon yang menyediakan anti penuaan yang sekali suntik berapa juta gitu. Ini cukup minum air putih, akan tetapi memperlambat penuaan. Jadi Bapak Ibu semuanya mau atau mau banget nih? Kalau saya mau banget. Semoga saya jadi lebih muda 10 atau 20 tahun ya. Ya, seperti itu. Next Mas Aris. Ini di sini demo dulu saya ya.
Nah, ini adalah ORP ya. Jadi antioksidan ini gitu ya, tadi yang antioksidan ini, misalkan Bu Yuli, saya bisa nggak sih mendapatkan ORP yang baiknya itu kan minusnya sampai berapa ratus gitu ya. Bisa nggak sih dikonsumsinya bukan, saya kan nggak ada air kanggeng misalkan. Oh bisa sebenarnya dari jeruk, karena jeruk itu mengandung vitamin C. Tapi Bapak Ibu bayangkan loh, kalau kita harus memakan jeruk setiap hari, kalau untuk satu orang aja minimal 1 kilo dalam sehari, kalau saya 7 orang di rumah, berarti 7 kilo. Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Dari jeruk saja, saya sudah mengeluarkan banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya juga mungkin kalau misalkan meminum atau mengkonsumsi buah jeruk, maka akan mendapatkan ORP-nya itu minus 100. Gitu. Boleh, nggak apa-apa, cuma kalkulasi aja deh. Gitu. Apakah bosan atau tidaknya juga kita nggak tahu. Mungkin kalau hari ini oke lah 1 kilo sendiri, mungkin kalau besok. Jadi udah bosen, juga pengeluaran juga banyak sekali. Atau bisa juga ditemukan dari atau didapatkan dari green tea atau teh hijau. Itu ORP-nya minus 200 loh. Akan tetapi lagi nih, yang katanya green tea itu tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Berarti kan kita harus mikir lagi dong, kalau memang nggak boleh tiap hari, sedangkan kita harus mendapatkannya antioksidan tadi harus tiap hari. Gitu. Nah, atau dari minyak ikan. Minyak ikan juga ORP-nya sampai minus 300 loh, tapi lumayan mahal juga. Nah, ini yang terakhir adalah dari yang didapatkan dari air kanggeng adalah minus 400, bahkan ada yang lebih loh. Tergantung bahan baku airnya tadi. Bahkan ada yang minus 600 gitu. Minus 600 luar biasa, berarti memperlambat penuaannya keren banget gitu loh. Nah, ini kita beralih ke kanan. Ini ORP-nya plus. Berarti ada minuman ini, kemasan gitu ya, yang tanpa disadari plastiknya juga mencemari gitu. Artinya ada bahan kimia yang reaksinya ke air tadi gitu ya, mungkin kena panas dan lain sebagainya. Di sini juga sampai positif 400, ada soda dan lain sebagainya gitu. Kembali lagi hidup adalah pilihan. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang mana miliknya gitu ya. Kita hitung-hitungan aja sih, kalau minum ini, makan ini harus sekian untuk seluruh keluarga, otomatis bukan kita sendiri. Tapi kalau dengan air ini saya bisa memberi ke orang lain dan semacamnya. Nah, antioksidan ini saya akan mendemokan ya. Mohon maaf, minta 2 Mas. Nah, ini ceritanya yang minum itu. Nah, apakah betul sih air kanggeng ini mengandung antioksidannya yang keren? Coba kita buktikan dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah air biasa, nanti dulu deh ininya. Ini adalah antiseptik ya, yang ini bagaikan ya, kita ceritanya kita ini mengkonsumsi segala macam lah ya, misalkan di luar sana ada pecel ayam, ada nasi goreng, ada somai dan lain sebagainya. Ceritanya 5, tadi udah 5 ya, 5 makanan lah ya, yang apa aja kita makan gitu ya. Misalkan ini bagaikan tubuh loh yang mengkonsumsi tadi makanan-makanan yang kita sembarang gitu ya. Nah, kita buktikan nih, benar nggak sih gitu ya, air kanggeng ini mengandung antioksidannya yang luar biasa. Kita ini tuangkan air putih biasa. Nih, terlihat kan warnanya, warna kuning ya. Nah, kita sekarang minum air kanggeng. Jreng-jreng, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelum saya aduk warnanya sudah
putih ya. Tuh. Artinya tubuh kita ketika kita memasukkan makanan apapun nih di sini, setelah kita mengkonsumsi air kanggeng, maka tubuh kita akan netral kembali. Nih seperti ini. Nah, yang ini masih berwarna kuning, artinya teroksidasi Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukan sulap, bukan sihir ya. Ternyata air kanggeng memang mampu menetralkan. Tadi ya, berarti ini antioksidannya cukup tinggi. Jadi kembali lagi, bayangin Bapak Ibu, puluhan tahun kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang kurang baik, akan tetapi hari ini kita minum air yang ternyata baik dan antioksidannya cukup tinggi sehingga tubuh kita menjadi baik. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Next Mas Aris, semoga mengerti ya Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu. Nah, yang ketiga adalah ya tadi kan 3 karakteristiknya tadi, yaitu microcluster. Wah, ini juga yang luar biasa Bapak Ibu. Micro artinya kecil, cluster adalah kumpulan. Jadi Bapak Ibu, air yang biasa kita konsumsi sehari-hari mengandung molekulnya 15-20 molekul. Akan tetapi air kanggeng memiliki 5-6 molekul. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita minum air kanggeng ini, langsung setelah kita minum masuk ke dalam inti sel. Wah, bayangin Bapak Ibu, yang tadi kita makan dan minum yang memang asam gitu ya. Jadi ketika kita minum air kanggeng ini masuk ke dalam inti sel sehingga bibit-bibit penyakit yang ada dalam tubuh kita ikut terbawa oleh air kencing kita atau buang air kecil kita, buang air besar, bahkan keringat. Jadi sangat luar biasa ya air kanggeng ini karena molekulnya sangat kecil tadi sehingga masuk ke dalam inti sel. Beda loh dengan air yang biasa gitu ya. Air yang biasa itu 15-20. Artinya ketika kita meminum air, nah, maka apa yang terjadi? Contohnya kita minum 1 liter nih. Minum 1 liter. Apa yang terjadi? Perut kita menjadi kembung. Gitu ya, menjadi kembung. Akan tetapi, kalau kita minum air kanggeng, walaupun 1 liter, perut tidak akan terasa kembung. Kenapa? Karena itu tadi, molekulnya kecil, sehingga menyerapnya lebih dalam lagi. Masuk ke dalam inti sel. Karena molekul itu cuma 5-6 gitu loh molekulnya. Jadi masuk ke dalam inti sel. Oh Bu Yuli, saya kan kayaknya gimana ya kalau minum air kanggeng? Ya bisa. Tidak minum air kanggeng juga bisa. Yaitu dari mana? Air yang mendidih. Gitu. Karena air kanggeng ini seperti air yang dipanaskan atau seperti air yang mendidih. Molekulnya itu sama 5-6. Ya kalau tidak mau ya silakan minum air yang mendidih Bapak Ibu. Masalahnya kuat atau enggak gitu ya. Jadi air yang mendidih langsung diminum, wah langsung lopop gitu ya. Nah itu jadi microcluster ini molekulnya 5-6 seperti air yang dididihkan. Tapi dengan suhu yang biasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau juga mengkonsumsi ini, silahkan mendidihkan air, jangan didiamkan dulu. Setelah ngegolak-golak langsung diminum, maka molekulnya itu sangat kecil, sama dengan air kanggeng. Nah Bapak Ibu, buktinya apa sih? Apa iya gitu ya? Yang karakteristik yang ketiganya microcluster. Tadi saya bilang menyerap sampai ke inti sel. Nah, di sini saya akan mendemokan dengan memakai
teh hijau. Di sini ada teh hijau yang konon teh hijau ini susah untuk diekstrak memakai air biasa. Jadi harus diekstrak memakai air yang mendidih. Nah, kita mau coba nih dicoba dengan air kanggeng yang katanya tadi kan molekulnya sangat kecil sehingga bisa mampu menyerap. Nah, berarti nanti tehnya bisa diekstrak atau tidak nih, gitu ya. Kita buktikan, karena jangan hanya omdo gitu, omong doang, gitu ya. Kita buktikan ya. Tuh, nih di sini saya ini nih asistennya di depan nggak mau terlihat kamera katanya. Jadi yang terlihat saya aja dah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah air biasa. Kita buktikan ya, diekstraknya bagus atau tidak, gitu ya. Ini adalah air kanggeng. Kita buktikan dulu, gitu. Nih, bareng ya harusnya ya. Nih, Bapak Ibu. Alhamdulillah, akhirnya berhasil. Ya, lihat Bapak Ibu. Nih, ini berhenti dulu deh. Ini dulu nih lama, soalnya tadi duluan itu. Nanti takutnya ngiri nih yang sebelah kiri. Ya, nih Bapak Ibu terlihat nggak? Saya dekatkan ya. Ini berwarna apa nih Bapak Ibu? Jeng jreng, terbukti bahwa air kanggeng ini sifatnya tadi karakteristiknya 3, yang ketiga adalah microcluster, menyerap sampai inti sel. Keren banget ya, wah tepuk tangan aja deh buat Kangen Water. Saya ngomongnya Kangen Water lagi, malum saya orang Sunda, jadi kangen terus. Ini ya, ini yang memakai air minum biasa. Terbukti bahwa molekulnya 15 sampai 20, artinya kalau diminum hanya mengembungkan perut gitu, hanya membuat kembung perut gitu ya, begah gitu ya. Kalau ini mampu menyerap sampai ke inti sel. Begitu Bapak Ibu, boleh dong tepuk tangannya untuk saya yang deg-degan. Seperti itu. Semoga mengerti ya. Apa tadi? Oh iya, nanti kalau mau bertanya nanti ada di sesi selanjutnya ya. Next, Mas Aris. Wah, selanjutnya apa nih? Nah, di sini adalah seberapa banyak sih air yang kita konsumsi. Jadi air yang kita konsumsi memang harus sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tubuh kita. Berapa berat kita, itulah yang harus kita minum. Jadi jangan disamaratakan, oh saya kan 2 liter. Belum tentu harus 2 liter loh bagi tubuh yang memang beratnya di bawah 45 kilo gitu ya, seperti itu ya. Nanti bisa ditanyakan kepada pengundangnya. Jadi kembali lagi dilihat keperluan tubuh kita berapa liter yang kita harus konsumsi setiap hari. Next, Mas Aris. Nah, ini dia 7 jenis air, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran sebuah mesin, yaitu mesin air kanggeng tadi. Nah, di sini ada gambar-gambarnya nih. Menarik nih, gitu ya. Di mesinnya itu warna-warni. Nah, di sini ada 7 jenis air yang bisa kita pakai gitu ya. Ada yang pertama, di situ ada gambar yang berwarna biru. Di situ memiliki 3 tombol gitu ya. Itu adalah kanggeng water. Jadi 3 tingkat pH yang tombol pertama di ini nih di sini ya, itu ada pH-nya itu 8,5, terus 9,0 dan 9,5. Itu semuanya dikonsumsi untuk minum gitu ya. Jadi
Yang berwarna biru itu untuk diminum. Gitu. Nah, di situ ada juga yang misalkan, oh saya suka dengan kopi gitu ya. Boleh dipanaskan, misalnya pH 8,5, itu nanti aroma kopinya akan lebih tercium, rasanya juga semakin lebih enak. Saya sih sebenarnya bukan penyuka kopi, tapi saya karena harus membuktikan betul atau tidak gitu, saya akhirnya pernah mencoba dan memang wanginya lebih tajam gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan memiliki mesin ini, di sini ada 7 jenis kegunaannya. Gitu. Jadi yang biru dan nanti mengeluarkan suara juga loh Bapak Ibu. Jadi didesain oleh PT Enajik ini, bahkan orang yang tidak bisa melihat, mohon maaf, di sini sudah didesain jadi bahwa nanti mesinnya itu berbicara, jadi bisa dipakai untuk siapapun gitu ya. Terus yang kedua, yang bergambar hijau, di situ ada clean water, gitu loh. Warnanya kenapa sih hijau? Nah, di situ adalah pH-nya pH 7, pH netral. Fungsinya adalah untuk minum obat. Ketika Bapak Ibu berobat ke dokter, nah minumnya harus pakai clean water yang pH netral, pH 7. Kenapa demikian? Karena kalau kita minum obat terus minumnya yang pH di atas pH 7, maka obat itu tidak akan ada fungsinya. Artinya netral kembali gitu loh, luntur lah fungsinya, manfaatnya tidak ada. Akan tetapi PT Enajik sudah mendesain demikian rupa sehingga ketika kita berobat pun minumnya sudah dipersiapkan memakai pH 7 gitu. Dan untuk apa lagi? Untuk membuat susu formula gitu. Nah, di sini yang untuk pH 7 membuat susu formula, saya kebetulan setelah saya memiliki mesin ini, ada ponakan saya yang baru lahir, ketika membuat susu formula akhirnya langsung dari mesin tanpa dipanaskan dan itu sudah larut, jadi luar biasa gitu ya, keren banget gitu, sudah didesain sedemikian rupa gitu ya. Tombol selanjutnya di situ adalah ada beauty water gitu ya. Di situ fungsinya untuk apa? Ya kalau mungkin ibu-ibu nih yang suka merias gitu ya, untuk menghapus sisa-sisa make up gitu, untuk cuci muka, untuk mengecilkan pori-pori, untuk menyegarkan gitu. Itu fungsinya banyak banget. Dan yang lebih keren lagi, bisa atau untuk merebus mie, pasta gitu, sehingga ketika mie atau pasta direbus memakai beauty water, maka pasta dan mie-nya akan terasa lebih kenyal lagi, lebih enak lagi, bahkan melunturkan lilin-lilin yang ada di dalam mie tadi. Jadi fungsinya banyak banget loh Bapak Ibu gitu ya. Saat kita memiliki mesin ini seperti kita memiliki dokter pribadi dan salon pribadi gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, tombol selanjutnya adalah di situ kita ada namanya strong acid dan strong kangen. Jadi Bapak Ibu, di mesin itu ada dua ini yang akan keluar dari selang atas dan selang bawah. Bilang selang aja susah ya. Jadi kalau yang keluar dari selang atas namanya strong kangen. Yang keluarnya dari bawah namanya strong acid. Nah, di sini saya akan menceritakan ketika saya memiliki mesin dan saya memaksimalkan strong acid-nya, saat itu belum pandemi ya. Jadi waktu itu kan memang saya setelah memiliki mesin, saya kan memiliki anak-anak insan berkemampuan khusus atau IBK yang dulu namanya ABK, anak berkebutuhan khusus, banyak yang diagnosanya autis, yang namanya kita guru ya, dicakar, digigit dan lain sebagainya. Karena saya sudah memiliki mesin ini, akhirnya saya hanya menyemprotkan aja ke luka dan langsung kering Bapak Ibu, dan tidak perih gitu. Soalnya sebelumnya saya memakai salep dan lain sebagainya yang luar biasa perih, tapi setelah saya memiliki ini, wah luar biasa, lebih mudah lagi gitu. Next Mas Aris.
Saya minum dulu ya, haus banget. Nah, di sini saya akan bercerita tentang strong kanggeng. Ya, strong kanggeng ini tadi Bapak Ibu yang keluar dari selang atas. Itu dia. Itu adalah sahabat buat saya sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau tadi strong acid-nya saya maksimalkan untuk antiseptik gitu ya, untuk luka-luka dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau strong kanggeng di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan pestisida dalam buah, sayur, terus ayam boiler, terus dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya itu sahabat bagi saya gitu ya. Yang selama ini saya kalau beli buah gitu ya, cuman dicuci biasa gitu. Nah sekarang saya memakai strong kanggeng dan itu luar biasa. Jadi mampu melunturkan pestisida gitu. Nah terus apalagi sih gitu. Nah di sini ini banyak banget untuk kebotakan, untuk mencegah terus untuk deterjen, untuk membersihkan gigi dan lain sebagainya. Bahkan di sini ada untuk pengobatan katarak. Bapak Ibu saya akan bercerita bahwa ketika dulu saya pertama kali gabung dengan PT Energi itu tidak lain dan tidak bukan karena memang ibu mertua saya salah satunya adalah katarak gitu. Karena setelah tahu manfaat dari mesin ini mampu mengobati katarak, maka saat itu kami setelah memiliki mesin langsung ibu mertua itu kami pakein strong kanggeng tadi terus diteteskan minimal 2 kali dalam sehari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2 bulan kemudian gitu ya, yang asalnya ibu mertua saya kalau keluar memakai handuk ditutup karena tidak bisa kena sinar matahari, silau, karena udah ada putih-putih di dalam matanya gitu ya. Setelah kami memiliki mesin, setelah kami teteskan selama 2 bulan, apa yang terjadi? Ibu mertua saya keluar rumah sudah tidak memakai handuk lagi dan putih-putih di matanya alhamdulillah menghilang gitu ya. Jadi sangat luar biasa itu dari pengobatan seperti itu. Nah, untuk saya sebagai ibu rumah tangga merasa terbantu sekali dengan adanya strong kanggeng. Kenapa? Saya saat ini bukan hanya untuk mencuci buah dan sayur, akan tetapi lebih meringankan lagi. Jadi saya kalau biasanya membeli sabun mandi untuk 7 orang di rumah, itu bisa 3 saset ya, yang diulang itu loh, yang besar. Saat ini cukup 1,5. Jadi kalau beli 2 itu bisa sebulan lebih. Kenapa demikian? Karena nanti saya tuangkan ke tempat sabun di kamar mandi, setengahnya strong kanggeng, setengahnya sabun. Itu jadi irit banget. Terus untuk mencuci pakaian, saya sudah menggunakan itu, untuk mengepel lantai gitu. Jadi cuman tetap saya membeli kayak untuk mencuci, tapi menjadi lebih ringan. Gitu. Nah, di sini saya juga apa betul itu strong kanggeng ini mampu melunturkan atau menghilangkan pestisida. Itu saya di sini akan mendemokan beras yang selama ini kita konsumsi mau tidak mau kita mengkonsumsinya setiap hari. Nah, kita apakah dari beras itu ada apa dan apanya kita kan nggak tahu. Nah, coba kita buktikan bahwa betul nggak sih strong kanggeng ini mampu menghilangkan tadi pestisida. Minta 2 aja Mas. Ini beras putih, beras ya, berasnya cukup bagus. Nah, kita cuci ya, nanti airin. Air putihnya mana? Nah, ini kita ini beras dicuci dengan air yang biasa. Nah, seperti ini. Terus yang satunya memakai strong kanggeng. Sama ya. Nah,
di sini nanti minta 2 Mas. Ya, ini tolong habis. Betul nggak sih gitu ya? Nih, ini Bapak Ibu semuanya, lihat ya, saya tuangkan ke sini. Ini memakai strong kanggeng, lihat. Apa yang terjadi? Air berasnya berwarna kehijau-hijauan. Artinya pestisida dan lain sebagainya bisa larut. Nah, ini yang dicuci dengan air biasa hanya putih seperti ini. Dan ini berwarna kehijauan. Wah, tepuk tangan dong untuk Strong Kanggeng. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Strong Kanggeng aja ya. Tuh, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga cepat mengambil keputusan bahwa ini adalah ternyata yang terbaik saat ini. Nah, next Mas Aris. Nah, selanjutnya adalah ini adalah produk-produk dari PT Enaji. Ya, ada yang Leveluk SD 501, ada yang Leveluk SD 501 Platinum. Terus selanjutnya Mas Aris, dengan bisa ditanyakan nanti ke pengundangnya ya Bapak Ibu semuanya. Takutnya kelinian waktu juga nih. Ini yang K8 dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya setiap mesin gitu ya. Terus ada juga yang super, yang tadi ya, yang besar gitu. Nah, terus selanjutnya adalah next Mas Aris, dan ini adalah tadi produk-produknya ya Bapak Ibu. Apalagi dengan masa pandemi saat ini sangat berguna, yaitu Strong Acid-nya bisa untuk semuanya. Saya gunakan untuk cuci tangan dan lain sebagainya, semprot-semprot dan lain sebagainya. Sangat terbantu sekali sehingga tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya kenapa sih gitu loh? Kenapa sih akhirnya saya gabung dengan bisnis Enaji ini? Yang pertama tadi, selain bisnisnya simple gitu, kita cuman bercerita, cuman ngomong sana ngomong sini, tapi kita dibayar mahal. Jadi bisnis mana sih yang cuman ngomong doang tapi dibayar? Ya cuman di sini loh, di Enaji gitu. Nah, di Enaji ini adalah True Health. Ya, saya tuh belajar dari tadi ngomong itu. Sebenarnya Indonesia 3 kesehatan sejati, Bapak Ibu. Jadi kenapa sih saya kok mau sih akhirnya gabung di PT Enaji? Yaitu tadi, saya akhirnya mendapatkan kesehatan tubuh, kesehatan pikiran. Yang ketiga yang sangat menyenangkan adalah kesehatan keuangan. Walaupun ketiganya sangat dibutuhkan. Gitu ya Bapak Ibu, bayangkan kalau salah satunya misalkan tubuhnya sehat, pikirannya sehat, tapi keuangannya tidak sehat, apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, keuangannya sehat, pikirannya sehat, tubuhnya tidak sehat. Pasti itu tidak enak gitu loh. Jadi misalkan salah satunya nggak ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bekerja di luar sana, jarang yang mendapatkan ketiganya. Misalkan kalau di tempat kesehatan ya hanya mungkin sehat aja tubuhnya, tapi keuangannya ya tanggal sekian udah bingung lagi. Gitu. Nah, kalau di bisnis ini ketiganya dapat, wah gimana nggak enak sih gitu. Tubuh sehat, pikiran tenang, keuangan juga. Ini yang akhirnya kami sekeluarga mengambil keputusan gabung di sini karena ketiga-tiganya kami mendapat. Itu. Next, Mas Aris. Nah, terus lagi di sini
Yang saya senang lagi adalah perusahaan atau PT Najik sudah memikirkan kita para distributor dengan mematenkan 8 poin sistemnya loh Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Nanti kalau saya lagi seneng-senengnya bisnis, tiba-tiba ada perusahaan lain yang nyamain seperti kita. Tidak. Di sini sudah dipatenkan oleh PT Najik bahwa 8 poin sistemnya tidak bisa ada orang yang mencontek. Gitu loh. Berarti aman nggak dari segi kita sebagai distributor? Aman loh Bapak Ibu. Next Mas Aris. Nah, di sini contohnya kalau kita bisnis konvensional, kenapa sih banyak ini banyak ikutnya nyampe ke konsumen itu cuma tinggal berapa gitu. Contohnya saya dengar-dengar itu kayak mobil Avanza ya. Mohon maaf ya, inisial harusnya ya. Itu katanya dari sananya itu harganya cuma di bawah 5 juta loh. Akan tetapi dari pabrik melalui distributor, agen, ya pokoknya segitulah, grosir, terus ke pengecer, baru sampai ke konsumen. Nah, kalau misalkan di Enajik ini, kita 8 poin sistemnya, jadi dari pabrik langsung ke konsumen. Berarti kan memangkas itu semua, sehingga kita kebagiannya gede. Makanya tadi saya bilang, cuma ngomong doang, dibayarnya mahal. Coba kita buktikan. Selanjutnya Mas Aris. Jeng jreng, inilah 8 poin sistem kita yang ada di Enajik. Bu Yuli, berapa sih investasinya? Kalau ngomongin investasi ya sebenarnya nggak seberapa juga sih, tapi ya gede juga gitu. Nilai investasinya adalah 48,5 juta atau kita bulatkanlah menjadi 50 juta gitu ya. Terus kenapa sih dibilang nilai investasi gitu ya? Karena itu memang kita ketika gabung di PT Enajik, kita mengeluarkan 48,5 juta, tapi kita langsung dapat mesinnya loh. Jadi mesin itu bisa kita gunakan 20-25 tahun loh Bapak Ibu. Ya sebenarnya sih kalau bilang modal, tadi nggak ada modal, orang kita beli mesin juga kok. Akan tetapi di sini kita map-nya itu udah jelas gitu loh. PT Enajik bilang, jika Bapak Ibu ketika gabung di sini dengan tadi nilai investasinya 50 juta, 48,5, nah map-nya jelas nih Bapak Ibu, 1-3 tahun kita akan memiliki potensi penghasilan 50-100 juta. Wow, itu map-nya jelas loh. Masa iya nggak mau ngerjain? Yang map-nya aja nggak ketahuan kita jalanin puluhan tahun. Yang dari mulai kerja UMR sampai pensiun juga UMR kita jalanin. Masa iya? Ini map-nya sudah jelas, 1-3 tahun akan punya potensi penghasilan 50-100 juta. Itu dia, kita yang nggak mau. Nah, 8 poin sistemnya sudah dipatenkan nih ya tadi. Nah, di sini jadi sistemnya seperti apa sih Bu? Gitu ya. Di sini ada sebuah seperti pizza yang dibelah, yang dipotong 8. Jadi satu potongnya atau satu poinnya kita dibayar oleh perusahaan 2,9 juta. Itu loh Bapak Ibu, gede banget gitu loh. Ya UMR lewat sebenarnya, mungkin UMR di mana dulu ya. Pokoknya 2,9 itu gede banget. Itu gaji saya gitu, nggak segitu. Waktu saya ngajar di PAUD. Ini satu poin dibayar 2,9. Apa aja sih syaratnya Bu Yuli? Ya, selain tadi berinvestasi 48,5 juta, pertama kita harus, yang kedua adalah dokumennya. Kita cuma KTP, NPWP, email, nomor HP, sama buku tabungan. Cuman itu pun dipotong. Jadi nggak diserahkan gitu. Jadi, nah, itu tadi ya, saya kenapa gabung di sini, karena dibilangin dari awal sama Pak Muhammad Roji tadi, mau nggak punya penghasilan 50-100 juta? Saya nih Bapak Ibu, saya waktu awal gabung,
Kenapa saya mau? Ya langsung saya di sini bayangan saya. Kalau saya punya penghasilan 50 sampai 100 juta, saya akan kebeli tanah untuk bangun rumah autis. Berarti beli tanahnya plus bangun rumah autisnya. Terus lagi, uang belanja saya terpenuhi. Nanti saya ngebayang nih ya, saya bisa ke luar negeri, saya bisa keluar Indonesia, maksudnya keliling Indonesia, ke luar negeri. Wah, pokoknya saya udah bayangan-bayangan saya udah bahagiain orang tua. Pokoknya udah begitu aja kalau saya punya penghasilan 50 sampai 100 juta. Maklum namanya dulu Bapak Ibu, saya mau bermimpi aja susah. Karena apa? Semua impian saya sudah saya kubur dalam-dalam. Saya injek, saya tutup, saya injek. Nah, akhirnya setelah saya gabung di sini, akhirnya saya sudah mulai membuka lagi harapan atau impian-impian saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini rumah autis, tanahnya sudah kebeli, gedungnya sudah mulai dibangun. Ke luar negeri juga bukan hanya lihat di globe, saya sekarang sudah menginjakan kaki ke Timur Tengah, saya ke Singapura dan lain sebagainya. Indonesia aja, saya pertama kali ke Jogja, ke Bali, saya baru loh naik pesawat karena saya gabung di bisnis. Nah, sekarang saya akan bercerita ketika kita gabung di bisnis energi, selain kita mendapatkan mesin tadi, kita mendapatkan kantor di 23 negara, yaitu 40 kantor milik kita. Jadi, ketika Bapak Ibu atau Anda semua bergabung dan memenuhi, atau syaratnya tadi terpenuhi, maka Anda resmi menjadi distributor. Ya, jadi Anda memiliki kantor, 40 kantor di 23 negara, mendapatkan sekolah bisnis yang bisa dipakai untuk satu keluarga, yaitu Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada teman atau saudara di Sumatera atau di Bali, nggak usah kita yang ke Bali. Jadi 501 Sistem Indonesia sudah memfasilitasi kita untuk mengembangkan bisnis kita, gitu ya. Nah, saya balik lagi ke sini. Ketika Anda resmi menjadi distributor, kan tadi saya bilang di sini cuma kerjanya ngomong, gitu. Anda bercerita kepada kakak Anda, tiba-tiba kakak Anda pun tertarik dan memenuhi syarat tadi, investasi, terus transfer ke PT Enajik ya, bukan ke saya, bukan ke pengundang Anda, tapi langsung ke PT Enajik dan memenuhi dokumennya, maka kakak Anda resmi juga menjadi distributor dan Anda membuka jalur 1A. Berarti berapa yang Anda dapatkan dari Enajik? Yaitu 2,9 juta. Langsung ditransfer loh ke buku tabungan Anda. Makanya harus nanti buku tabungannya sesuai dengan nama Anda. Jangan punya tetangga, sayang kan bonusnya masuk ke orang. Gitu. Nah, terus selanjutnya Anda bercerita, ternyata sepupu Anda tertarik dan memenuhi syarat yang tadi, maka Anda membuka jalur 1A yang kedua, yaitu Anda mendapatkan bonus 2,9 juta. Kenapa sih Bu Yuli kok ada 1A-1A-nya? Nah, ini adalah filosofi orang Jepang itu kaki memang harus 2. Artinya 1A-nya 2, biar jejeg katanya. Tapi ini mohon maaf bukan MM, karena di sini tidak ada tuku poin, tidak ada sama kaki, terus juga tidak ada angus dan lain-lain. Pokoknya seumur, jadi ketika Anda gabung ya seumur hidup berlaku, bahkan bisa diwariskan. Gitu. Nah, terus selanjutnya nih, gitu. Ketika Anda bercerita lagi, ternyata tetangga Anda juga tertarik dan memenuhi syarat tadi, maka Anda membuka jalur 2. Berapa yang Anda dapatkan? Berarti ingat, 2 poin. Karena 1 poinnya itu atau 1 potong pizzanya tadi dibayar 2,9, ketika Anda membuka jalur 2A, maka 2 kali 2,9 berarti Anda mendapatkan 5,8 juta, Bapak Ibu. Wow.
luar biasa, gitu ya. Jadi bisnisnya seperti itu. Akan tetapi di sini ada tantangan loh Bapak Ibu dari PT Najib. Ayo Bapak Ibu, nah ini Anda udah 3 orang loh, gitu. Saya kasih tantangan nih, kalau mau naik lagi jabatannya, yaitu jika Bapak Ibu sudah menjual ke 10 orang, 10 orang itu siapa yang menjual? Yaitu mau 1A Anda, mau 2A Anda, ataupun Anda sendiri bebas. Yang penting di bawah Anda itu ada 10, maka orang ke-11-nya itu di situ. Misalkan teman SD Anda gabung, maka Anda membuka jalur 3A. Berapa yang Anda dapatkan? Dan PT Najik memberikan Anda bonus 3 poin. Berarti 3 kali 2,9 juta, yaitu Anda mendapatkan 8,7 juta. Wow, itulah enaknya bisnis energi. Kalau dijalankan, kalau didiemin sih nggak dapat juga ya. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya, ketika Anda membuka jalur 3A Anda, maka Anda berarti 11 orang tadi, sebenarnya yang Anda ajak itu adalah 4 orang, ya. Kalau ke sampingnya keempat, 11 keseluruhan, maka disitulah balik modal. Bahkan lebih loh. Karena kalau hitung-hitungan, ke 11 orang itu Anda mendapatkan 52 juta sekian. Ya, jadi Anda sudah balik modal, bahkan dapat uang saku lebih. Coba bayangkan. Ya, saat itu saya dan suami saya ketika 2017 saya gabung di bulan Juli, tanggal 27 Juli, saya gabung di PT Najik di bulan Juli. September kemudian, berarti 2 bulan, suami saya langsung 3A. Nah, di 3A-nya suami saya itu ada saya. Gitu. Nah, jadi ya sudah kembali modal. Gitu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, di tim Anda ada 11 orang. Nah, PT Najik memberikan tantangan lagi kepada Anda. Ayo, yang mau lagi naik jabatan, gitu ya, yang mau naik jabatan dan mendapatkan modus, mendapatkan bonus lebih lagi, ada tantangan nih. Kalau di tim Anda ada 20 orang, berarti tadi kan udah 11, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 9. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan 20 di tim Anda, maka nanti Anda ketika orang ke-21-nya Anda naik ke 4A. Buka jalur 4A. Itu ya. Jadi siapa aja nih Bu Yuli yang harus jualan di sini gitu. Siapapun di tim Anda, maka Anda akan menjadi 4A. Setelah mendapatkan 20 orang di tim Anda, maka orang ke-21-nya Anda akhirnya, misalkan di situ siapa ya, teman kuliah Anda gabung, maka Anda menjadi 4A. Berapa bonus yang Anda dapatkan? 2,9 kali 4 poin, berarti 11,6 juta. Wow, luar biasa. Gaji siapa itu? Gitu ya. Gaji siapa di situ? Nah, Bapak Ibu ditantang lagi nih setelah 4A. PT Najik bilang, ayo Bapak Ibu, setelah nanti di tim Bapak Ibu ada 50 orang, maka orang ke-51-nya Anda resmi menjadi 5A. Jadi 50 itu berarti kan kalau 21 kurangnya 29, ayo keroyokan. Satu orang satu, ada yang 2 gitu ya. Nanti setelah 50, maka orang ke-51-nya adalah 5A, statusnya misalkan yang gabung teman SMP. Nih, maka Anda mendapatkan bonus dari Energi 5 poin. 5 kali 2,9 juta. Berapa yang Anda dapatkan? Yaitu 14,5 juta. Gaji siapa itu? Luar biasa.
ya. Nah, terus yang selanjutnya PT Enaji memberikan lagi tantangan kepada Anda jika mau gitu ya, jika Anda mau lagi naik jabatan lagi atau naik lagi peringkat. Nah, di situ Anda bisa mengumpulkan 100 orang. Berarti kurangnya 49 dari 51 kan, tadi udah ada 51, kurangnya 49, maka Anda 101-nya Anda naik peringkat ke 6A. Berapa yang Anda dapatkan dari PT Najib? Yaitu 6 poin. 6 kali 2,9 berarti Anda mendapatkan 17,4 juta per satu orang. Siapa yang gabung di tim Anda, yaitu teman SMA Anda, maka Anda menjadi 6A. Inilah awal karir. Jadi uang sebenarnya besarnya di sini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu di situ membantu tim, ya gali lagi kedalaman dan lain sebagainya. Nah, disinilah awal karir Bapak Ibu semuanya, dan Anda di situ mendapatkan bonus. Waktu kemarin tuh saya dapat bonus berapa ya? Pokoknya 35 jutaan gitu ya. Itu bonus 6A. Pokoknya di situ duitnya gede banget lah ya. Nggak usah diceritakan lagi. Nah, ketika Anda dari 1A sampai 6A dijalanin ya, itu Anda akan mendapatkan kira-kira 800 sampai 1,2 M. Itu Bapak Ibu. Nah, terus Bu Yuli, tadi 50 sampai 100 jutanya di mana dapatnya? Nih Bapak Ibu, kalau dalam setiap satu bulannya atau dalam sebulannya, Bapak Ibu di setiap tim closing satu aja atau menjual satu aja. Ya, kalau di sini penjelasannya menjual 2, kakak jual 2, sepupu di timnya ada menjual 2, tetangga juga semuanya menjual 2, maka ya bonus yang Anda dapatkan adalah 127 juta. Kalau pahitnya 1, dibagi aja 127 juta dibagi 2. Berarti kurang lebih berapa? 60 juta. Lewat nggak dari 50 juta? Nah, itulah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Jadi, bisnis ini memang jika ingin mendapatkan itu, ya jalanin. Bukan diliatin, bukan dipelototin, gitu, tapi dijalani. Nah, inilah pencapaian yang akhirnya saya tanpa terasa, saya dan keluarga, ini adalah bisnis keluarga, bisa dijalankan oleh satu keluarga. Alhamdulillah di 2 tahun akhirnya saya dan keluarga mencapai di posisi 6A. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya kurang lebih udah berapa M ya yang kami dapatkan, pokoknya cukuplah untuk sekarang sedang bangun rumah autis gitu, dan alhamdulillah rumah juga sudah ada yang lagi dibangun, yang sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, mungkin itulah yang saya bisa share. Ya karena apa ya, pokoknya di bisnis ini saya yang 22 tahun selalu ditinggal suami untuk bekerja, artinya saya selalu berpisah karena pekerjaan. Alhamdulillah 3 tahun ini saya selalu bersama karena pekerjaan. Karena bisnis ini akhirnya mendekatkan kita semuanya menjadi lebih dekat lagi. Yang orang lain hari Senin mungkin pusing untuk harus ke kantor dan lain sebagainya. Sekarang hari Senin kita bisa di rumah, bisa bercengkrama dengan keluarga, bahkan saya mengajar pun di rumah, jadi semua dikendalikan dari rumah. Inilah kerennya bisnis Enaji yang menurut saya ini adalah bisnis yang tadi bilang simple, kerjaannya cuma ngomong, dibayar mahal. Sekali lagi, bisnis ini memang bisnis yang luar biasa.
sekali lagi hidup adalah pilihan. Jadi orang-orang yang kita cintai tidak bisa menunggu lama kita untuk sukses. Yuk kita bareng-bareng di sini. Semoga kita juga seperti mentor-mentor yang lainnya mendapatkan semua yang kita inginkan. Yuk kita gali lagi impian-impian kita. Semoga kita mencapai semua. Mungkin itu Mas Aris yang bisa saya share. Oke Bu Yuli, wah sharingnya sungguh sangat oke banget nih malam hari ini seperti biasanya. Oke, kita masih ada sisa waktu sekitar 12 menit sampai 15 menit nih. Mungkin akan ada, kita buka beberapa pertanyaan ya Bu Yuli ya. Mungkin 2-3 pertanyaan ya. Coba kita akan cek bareng-bareng nih di kolom chat nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Bu Yuli, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Silakan tulis di kolom chat dan nanti akan dibaca langsung sama Bu Yuli atau saya bacakan ya. Iya, Mas Aris bacakan boleh. Oke, ini ada Mbak Degi nih. Terima kasih Bu Yuli yang support. Ya, malam Mbak Degi. Ya. Iya, malam Mbak Degi. Atau teman-teman yang mau menanya langsung bisa saya buka mikrofonnya. Silakan namanya di nama itu bisa di ini ya. Lambaikan tangan ya, dan emoticon ya di samping namanya. Akan saya buka mikrofonnya, boleh. Itu ada yang tanya, air kangen bisa diminum bareng obat nggak Bu? Gitu. Oh, udah ada yang jawab ya? Oh iya, udah ada yang jawab sih. Bolehkah air galon atau bukan air gunung diolah dengan mesin kanggeng? Boleh, yang penting pH-nya 7. Ya, Mas Ari, seperti itu ya. Iya. Ada lagi, Bu, bagaimana kerja air kanggeng di dalam membantu proses anak-anak ABK dalam tubuh kembangnya? Ini boleh saya jawab, Mas Ari? Boleh, silakan Bu Yuli, monggo silakan. Oh iya. Kalau saya tidak mengerti prosesnya di dalam seperti apa, yang saya lakukan adalah diberi air minum itu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus di tempat kami dipersilakan untuk membawa botol kosong setiap harinya, nanti pulangnya kita isi. Dan itu harus diminum, harus habis, besok diisi lagi. Nah, prosesnya saya tidak mengerti karena bukan tugas saya yang tahu bagaimana prosesnya, yang penting diminumkan. Nah, ada testimoni dari wali murid, dari orang tuanya bahwa ternyata anaknya buang air besarnya hitam. Ada yang sampai muntahnya hitam. Dan beberapa testimoni seperti itu, kebetulan anaknya akhirnya pertumbuhannya semakin baik, semakin bagus, dan semakin lebih tidak tantrum gitu loh. Tantrumnya yang biasanya level 10 menjadi 8, menjadi 7, akhirnya sampai hari ini sudah mulai membaik gitu. Jadi prosesnya hanya air kanggeng dan Tuhan yang tahu, tapi yang penting kita berikan air minumnya ke mereka. Seperti itu Ibu. Gitu. Ada lagi mau tanya, tadi strong kanggeng ada untuk mengurangi kebotakan, bagaimana caranya? Jadi kalau strong kanggeng untuk kebotakan disemprotkan aja Bapak Ibu. Jadi disemprotkan ke rambut atau setelah habis keramas, strong kanggengnya diguyurkan ke rambut. Itu aja. Jadi disemprot-semprot. Kalau saya memang tidak diminum ya, karena pH-nya kan 11,5 terlalu tinggi gitu. Seperti itu Pak Suratno ya di Solo. Salam kenal Pak Suratno. Ada lagi nggak Mas Aris? Pengalaman Ibu, apa manfaat yang Ibu dapat dari kanggeng water untuk anak-anak didik Ibu? Ya, tadi saya sudah menjawab bahwa saya tugasnya hanya memberikan minum aja. Diminumkan gitu, tapi yang saya lihat perkembangan atau pertumbuhan mereka semakin baik. Itu aja sih. Jadi lebih kemajuannya lebih baik lah dan lebih cepat. Membantu, sangat membantu gitu ya, sangat membantu.
Air kanggeng kalau direbus, dipanaskan, apakah tetap basah atau berubah menjadi netral atau asam? Ya sebenarnya kalau air kanggeng itu yang dipanaskan itu cukup untuk menyeduh kopi ya biasanya gitu ya. Tapi kalau untuk ya sebenarnya tetap basah gitu ya. Apalagi tadi kalau air kanggengnya dipanaskan dan diminum saat menggolak itu lebih bagus lagi kan gitu. Artinya ya mungkin tetap ada nilainya, cuman biasanya kan dikonsumsinya tidak panas gitu ya dengan pH-nya yang basahnya seperti itu, microcluster udah dapet, tapi ya mungkin hanya berkurang saja Pak. Jadi mungkin tidak sebaik yang tidak dipanaskan, mungkin seperti itu. Bu Yuli, kalau air kanggeng water dimasak untuk jadi air minum hangat, hilang nggak ya Bu khasiatnya? Ya kalau saya bilang hilang atau tidak, saya belum meneliti juga ya. Yang pasti begini, kalau memang Ibu mungkin biasa, jadi belum terbiasa dengan minum air yang tidak hangat, jalanin aja Bu. Dipanaskan juga nggak apa-apa, diminum aja. Tapi setelah Ibu minum yang dihangatkan atau dipanaskan, Ibu mencoba untuk yang tidak. Jadi pelan-pelan aja, nanti bisa berubah kok ke yang tidak dipanaskan. Contohnya kami dulu penikmat air es. Jadi kalau nggak minum air es itu rasanya tidak minum gitu. Akan tetapi setelah memiliki mesin, jadi air es hilang. Jadi minum air dari mesin aja itu rasanya sudah menyegarkan gitu. Wah luar biasa deh pokoknya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, step by step aja gitu ya. Bu Yuli, anak-anak berkebutuhan khusus biasanya sehari berapa liter? Biasanya saya sih nggak ngelihat liternya ya. Seberapa banyak mereka bawa ya tempatnya aja. Kalau mereka bawanya seliter, berarti saya kasihnya seliter. Ya kalau misalkan yang baik, memang mungkin minimal, ya kembali lagi tadi ke berat tubuh ya, ke berat tubuh anak gitu. Nanti dilihat juga anaknya berapa kilo, nah nanti konsumsinya seperti itu. Tapi kami memang karena mereka ya mengambil air ke tempat kami, nggak ada yang berani juga yang ngasih 5 liter gitu, nggak ada yang berani kayaknya. Jadi cukup ada yang seliter, ada yang 2 liter lah maksimal mereka mengambil air ke tempat kami karena kami gratisan gitu ya mereka untuk mengkonsumsi. Jadi tidak ada yang lebih dari 2 liter sih saya rasa, tapi ya itu pun sudah sangat membantu gitu ya, membantu pencernaan untuk anak-anak karena memang anak-anak berkebutuhan khusus itu pencernaannya tidak sama seperti kita. Jadi makanan yang dimakan tidak langsung dicerna sama mereka, tidak begitu bagus pencernaannya. Jadi dengan meminum air kanggeng ini membantu gitu loh, membantu memperbaiki pencernaannya. Karena pencernaannya itu misalkan ketika dia mau makan apa, jadi hanya ketika dalam pencernaannya tadi, nah ini mengakibatkan banyaknya jamur kandida sehingga naiknya ke otak. Itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah dengan dikasih minum air kanggeng ini, membantu pencernaannya supaya mampu mencerna apa yang mereka makan, seperti itu. Bu Yuli, kalau ada yang mau nyoba minum air kanggeng, boleh nggak dikasih pH 9,5? Nah ini Bu siapa ini? Dio ya, Mbak Dio atau Pak Mbak kayaknya. Sebaiknya proses dari 8,5 dulu. Jadi soalnya banyak juga yang reaksinya luar biasa tergantung ada penyakit apa di dalam tubuhnya gitu. Soalnya gini, nanti takutnya ketika dikasih langsung 9,5 ada yang langsung dirawat, misalkan sakitnya luar biasa, nanti malah menyalahkan, oh saya karena minum ini nih akhirnya jadi jelek lah. Nah, coba dibiasakan apapun itu dari sesuai anjuran dari 8,5 dulu, reaksinya nanti seperti apa, seminggu 2 minggu kemudian naiklah ke 9,0. Nah, jadi nanti seminggu 2 minggu lagi lihat reaksi baru ke 9,5. Gitu Ibu, sebaiknya step by step sesuai dengan anjuran karena
tidak ada nanti fitnah dan lain sebagainya gitu loh. Oke, Bu Yuli, sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya karena sudah jam 9 nih Bu Yuli. Oh iya, baik Mas Aris. Oke, jadi mungkin sebagai penutupnya mungkin akan ada yang disampaikan terakhir nih untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting malam hari ini, Bu Yuli, untuk closing statement-nya dari Bu Yuli. Oh iya. Silahkan. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang pantas diucapkan. Saya beribu-ribu mohon maaf gitu ya, karena kembali lagi saya juga di sini bukan karena mau menggurui atau apapun itu, saya masih belajar. Mungkin dari saya sebenarnya kembali lagi tadi saya selalu bilang hidup adalah pilihan gitu ya. Tentunya kenapa sih kita gitu ya gabung di sini itu untuk apa? Kembali lagi kita apa ya? Kalau untuk saya Bapak Ibu, ketika ada saudara atau teman Anda yang memberitahukan tentang ini, tentang Kanggeng Water, kita berpositif lah. Artinya semoga ini menjadi jembatan untuk Bapak Ibu untuk membahagiakan keluarga. Itu jadi dengan kita gabung di bisnis ini sehingga waktu kita semakin banyak untuk keluarga, untuk membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Kembali lagi Bapak Ibu semuanya, yuk ambil kesempatan ini. Karena sekali lagi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi tidak bisa terlalu lama untuk menunggu kita sukses. Jadi lakukan, ambil keputusan ini karena kehidupan kita 5 atau 10 tahun yang akan datang adalah hasil dari keputusan hari ini. Mungkin inilah yang bisa saya share. Terima kasih 501 Sistem Indonesia. Untuk para mentor, para leader, terima kasih. Mas Aris, terima kasih. Iya, Bu Yuli, terima kasih juga sudah mau bersedia mengisi acara Zoom online meeting di 501 System Indonesia. Mewakili manajemen dan para founder 501 System Indonesia mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Ibu Yuli. Ya, juga ini ada teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih juga. Ada Mas Oji dan Mas Emran yang membantu untuk jadi co-host. Ada Mas Cici juga di studio. Dan baiklah teman-teman semuanya, selamat malam dan akan saya buka mikrofonnya untuk bisa teman-teman mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Ibu Yuli. Iya. Oke, hitungan ketiga akan saya buka mikrofonnya. Oke, 1, 2, dan 3. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuli. Sharingnya semoga panjang umur. Terima kasih Bu ya. Saya langsung pamit. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya langsung pamit ya. Yuli, tetap sehat Bu, jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Atas ilmunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Salam sukses dari tulang bawang Lampung. Salam sukses juga dari Semarang Bu Yuli. Allah Bu Yuli. Sukses selalu Bu Yuli. Baiklah teman-teman semuanya, kita akhiri Zoom meeting pada malam hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Jumat di acara Zoom meeting 501 System Indonesia. Sampai ketemu dan selamat malam semuanya.